Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. The topic for today is about present continuous tense. Halo anak-anak Ustazah, apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan Ustazah, kita akan belajar bahasa Inggris. Topik kita kali ini, kita akan pelajari tentang grammar present continuous tense. But before we start our lesson, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari 3 tenses. Yang pertama adalah past continuous, present continuous, dan future continuous. Yang pertama-tama kita akan pelajari adalah present continuous. The first thing we will learn in this chapter is about present continuous tense. Nah, pernah nggak dengar kata atau kalimat what are you doing? What are you doing? Siapa yang tahu artinya? Ya, what are you doing artinya apa yang sedang kamu lakukan? Nah, kamu bisa tahu dong dari kalimat ini present continuous ini digunakan untuk apa? Iya. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, jadi present continuous tense ini terkenal dengan verb ing atau kata kerja yang ditambahkan ing. Nah, we use the present continuous tense to talk about action and things that are happening now. Kita menggunakan tenses present continuous untuk membicarakan tentang kejadian atau hal-hal yang sedang terjadi saat ini atau sekarang. Contohnya, he is drinking, dia sedang minum. He is reading, dia sedang membaca. He is smiling, dia sedang tersenyum. He is singing, dia sedang bernyanyi. What is she doing? Apa yang sedang dia lakukan? What is, apa? She, dia perempuan. Doing, yang sedang dilakukan. Apa yang sedang dia lakukan? What is she doing? She is reading a book. Dia sedang membaca buku. She is reading a book. Nah, ayo mari kita perhatikan struktur kalimatnya. Nah, di sini ada subjek she, dia perempuan, ditambahkan is, to be, ya, to be ada 3 dalam present tense, is, am, are. Dan itu harus disesuaikan dengan subjek di depannya. Nah, kebetulan subjeknya adalah she, maka to be-nya adalah is. Reading, read merupakan kata kerja read yang ditambahi ing, reading. A book merupakan objek. She is reading a book. Dia sedang membaca sebuah buku. Oke, nah setelah itu kita akan mempelajari tentang to be. Kalau kalian masih ada yang belum mengerti tentang penggunaan to be, nah to be dalam present tense itu ada 3 yang akan kita gunakan dalam membentuk kalimat present continuous tense. Nah, bentuk jamak atau orang yang lebih dari satu, subjek orang yang lebih dari satu, contohnya adalah they, mereka, we, kami, you, kamu. Oke, orang yang lebih dari satu. To be-nya adalah are. Are. Subjek they, we, you, to be-nya adalah are. Sedangkan untuk orang ketiga tunggal atau orang yang dibicarakan, contohnya she, dia perempuan, it, untuk benda atau hewan, he, dia laki-laki, maka to be-nya adalah is. She is, it is, he is. Dan I adalah orang pertama tunggal atau orang yang berbicara, to be-nya adalah am. I am. Udah bisa ya? They are, we are, you are, she is, it is, he is, I am. Nah, itu harus kamu hafal. Memorize ya, dihafal. Nah, selanjutnya rumus present continuous tense.
Nah, kalimat ada 3 bentuk, ada 3 jenis bentuk kalimat: positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya berbeda-beda. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing. Contohnya, example, I am reading. Subjeknya adalah I, to be-nya adalah am, verb ing-nya adalah reading. I am reading. Read artinya membaca, ditambahi ing, reading, sedang membaca. I am reading, saya sedang membaca. She is writing. Subjek she, to be-nya is, verb atau kata kerjanya adalah write yang ditambahkan ing, writing. Kata write itu adalah katanya W, R, I, T, dan E. Write. E di akhir kata merupakan huruf vokal. Kalau berjumpa dengan huruf vokal pertamanya ing, huruf I, maka huruf E harus dihilangkan. Nah, tinggal writing. Oke, paham ya? Kalau sesama huruf vokal berjumpa, maka huruf vokal di akhir kata dari kata kerja harus dihilangkan. Contoh, writing. Ya, dia sedang menulis. They are sleeping. Subjek they, to be-nya are, verb ing-nya sleeping. Sleep artinya tidur, ditambah ing, sedang tidur. Sleeping. Mereka sedang tidur. They are sleeping. Oke, bentuk kalimat negatif. Gampang. Kalau bentuk negatifnya setelah to be tinggal tambahkan not, yang artinya tidak. Subject plus to be plus not plus verb ing. Contoh, I am not sleeping. Subjek I ditambah to be-nya am, ditambah not, ditambah verb ing, sleeping. I am not sleeping. Saya tidak sedang tidur. She is not reading. Subjek she ditambah to be-nya is, ditambah not, ditambah verb ing-nya reading. She is not reading. Dia tidak sedang membaca. They are not writing. Subjek they ditambah to be-nya are, ditambah not, ditambah verb ing-nya writing. Mereka tidak sedang menulis. Oke, selanjutnya adalah bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Nah, untuk kalimat interrogatif, to be yang tadi letaknya di tengah, kita pindahkan ke awal kalimat. Jadi, urutannya adalah to be dahulu, setelah itu ditambahi subjek, setelah itu ditambahi verb ing. Ya, contohnya example, am I sleeping? To be-nya am, subjeknya I, verb ing-nya sleeping. Jadi tinggal bertukar posisi. To be-nya di depan, subjeknya setelah to be. Am I sleeping? Apakah saya sedang tidur? Oke. Contoh yang kedua, is she writing? To be-nya is, subjeknya she, verb ing-nya writing. Is she writing? Apakah dia sedang menulis? Nah, jadi kalau kalimat tanya, am to be-nya itu diartikan apakah. Contoh ketiga, are they reading? To be are, ditambahkan subjeknya they, ditambahkan verb ing-nya reading. Are they reading? Apakah mereka sedang membaca? Oke. Nah, selanjutnya perhatikan di teks berikut ini. Nah, di dalam teks ini terdapat tenses present continuous tense. Oke, perhatikan kalimat-kalimat mana sajakah yang menggunakan present continuous tense. Ustazah akan membaca terlebih dahulu. Listen carefully what I read to you. In the park. The Jones family is in the park today. The sun is shining and the birds are singing. It's a beautiful day.
Mr. John is reading the newspaper. Mrs. John is listening to the radio. Sally and Patty Jones are studying. And Tommy Jones is playing the guitar. The Jones family is very happy today. It's a beautiful day and they are in the park. Oke. Di taman. Keluarga Jones sedang berada di taman hari ini. Matahari sedang bersinar dan burung-burung sedang berkicau. Ini merupakan hari yang cerah. Mr. John sedang membaca koran. Nyonya John sedang mendengarkan radio. Sally dan Patty John sedang belajar. Dan Tommy John sedang bermain gitar. Keluarga John sangat senang hari ini. Ini merupakan hari yang cerah dan mereka sedang berada di taman. Nah, ada kalian temukan kalimat-kalimat yang menggunakan present continuous tense. Contohnya adalah kalimat the sun is shining. The sun is shining artinya adalah matahari sedang bersinar. Nah, the sun merupakan subjek the sun untuk benda, maka subjeknya bisa ditukar menjadi it. It untuk benda. The sun is shining. Subjeknya the sun atau it to be-nya adalah is. Masih ingat kan? It to be-nya adalah is. Ditambahkan shine. Shine artinya bersinar. Nah, kata shine itu ejaannya adalah S-H-I-N-E. Ada huruf E, huruf vokal di akhir kata shine. Huruf vokal E bertemu dengan huruf vokal ing pada awalan ing, huruf I, tidak bisa bertemu, maka kalian harus menghapus huruf E-nya untuk menggabungkannya dengan ing menjadi shining. Matahari sedang bersinar. The sun sebagai subjek, is to be-nya, lalu shine, kata kerja shine artinya bersinar, ditambahi ing, shining. The sun is shining. Matahari sedang bersinar. Nah, selanjutnya ada juga kalimat the birds are singing. The birds are singing. Nah, the birds. Loh, Ustazah, birds itu kan kata benda. Kenapa to be-nya are? Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, kata the birds di situ menggunakan huruf S di akhirnya. Nah, kalau dia bentuknya ada S, kata ditambahi S, kata benda yang ditambahi S, berarti kata benda itu jamak atau lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, berarti subjeknya adalah mereka. Burung-burung itu, mereka. They. Mereka, bahasa Inggrisnya they. They, to be-nya adalah are. The birds are singing. Burung-burung itu sedang bernyanyi atau berkicau. Oke, semoga paham ya. The birds, walaupun dia burung, merujuk pada hewan, tapi karena dia bentuknya jamak, maka subjeknya berubah menjadi they. They, to be-nya adalah are. The birds are singing. Oke, saja harap kalian paham. Begitu juga dengan kalimat Mr. John is reading the newspaper. Tuan John sedang membaca koran. Yang menjadi subjek adalah Mr. Jones. Nah, Mr. Jones ini bisa diganti dengan subjek he atau dia laki-laki. Nah, kalau dia laki-laki maka to be-nya adalah is. Nah, ditambahkan dengan read, kata kerja read yang ditambahi ing, reading. The newspaper merupakan objek. Subjeknya Mr. Jones ditambahi to be is, ditambahi verb ing reading, dan objeknya the newspaper. Mr. John is reading the newspaper. Tuan John sedang membaca koran. Oke, contoh lainnya adalah kalimat Sally and Patty Jones are studying. Sally and Patty Jones are studying. Nah, Sally dan Patty ini merujuk pada dua orang. Kalau dia bentuknya jamak, maka subjeknya bisa kita ganti dengan kata they atau mereka. They, to be-nya adalah are.
Sally and Patty, mereka sedang belajar. Ya, selanjutnya kalimat Tommy Jones is playing the guitar. Tommy Jones sedang bermain gitar. Tommy Jones ini satu orang. Kita bisa ganti subjeknya menjadi he atau dia perempuan atau dia laki-laki, Dia laki-laki. Tommy Jones dia laki-laki. He, to be-nya adalah is, ditambahi verb ing-nya adalah playing, the guitar adalah objek. Tommy Jones sedang bermain gitar. Oke, saja harap kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.